Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Amali Solehah dengan NIM 190311100065. Saya dari program studi agroteknologi kelas B Universitas Trunojoyo Madura. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas penyuluhan dan pemberdayaan pertanian. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan aplikasi berbasis website atau Android untuk pertanian masa kini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu aplikasi pertanian. Nah, aplikasi pertanian adalah aplikasi yang memberikan informasi terbaru tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia pertanian, seperti produk pertanian, kegiatan urban farming, teknik pertanian, dan juga distribusi hasil pertanian, sehingga dapat membantu para petani dalam melakukan kegiatan cocok tanam dan juga memasarkan hasil panennya secara langsung ke konsumen. Manfaat aplikasi pangan dan tani. Yang pertama, mempermudah petani dalam mendapatkan informasi. Manfaat paling besar dari adanya aplikasi pangan dan tani untuk masyarakat adalah sebagai sarana berkomunikasi. Di sini, para petani dapat berkonsultasi langsung dengan pakar pertanian di daerah mereka. Begitu juga dengan berbagai kelompok tani yang ada. Dengan begitu, memudahkan untuk melakukan koordinasi dimanapun mereka berada. Para petani pun akan mendapatkan banyak informasi bermanfaat secara langsung, mulai dari informasi terkait harga bibit, bibit unggul, harga pupuk, dan sebagainya. Yang kedua, memangkas pemasaran petani. Bagi para petani, manfaat lain yang bisa dirasakan ketika mereka menggunakan aplikasi pertanian adalah bisa dengan mudah memasarkan produk pertanian mereka. Biasanya, para petani akan memasarkan hasil pertaniannya ke tengkulak dengan harga yang cukup rendah. Kemudian tengkulak menjualnya dengan harga yang cukup tinggi, sehingga keuntungan yang diperoleh petani sedikit dan tengkulak mendapatkan untung yang lebih. Maka dengan adanya aplikasi pertanian, hal itu dapat dikurangi. Jadi para petani bisa memasarkan produk mereka langsung kepada pelanggan tanpa melalui tengkulak. Hasilnya pun bisa dinikmati langsung oleh petani itu sendiri, kemudian mereka dapat menjangkau pasar yang lebih besar dibandingkan dengan pemasaran secara konvensional. Selanjutnya yang ketiga, menjaga ketahanan pangan di masyarakat. Keberadaan aplikasi pangan dan pertanian juga turut menjaga ketahanan pangan di masyarakat. Masyarakat pun bisa memantau harga pangan dan produk pertanian di pasaran secara real time. Bandingkan saja ketika mereka tidak menggunakan aplikasi tersebut untuk memastikan harga, masyarakat pun harus terjun langsung ke pasar yang bila mana pasar tersebut berlokasi cukup jauh, hal itu akan memakan waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis aplikasi yang dapat digunakan oleh petani. Yang pertama, ada aplikasi petani. Aplikasi petani merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan bernama PT X-Village Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan kegiatan para petani. Dengan aplikasi ini, para petani bisa bertanya kepada para pakar dan ahli pertanian tentang segala hal dan masalah yang bisa terjadi pada bidang pertanian, seperti cara budidaya tanaman yang baik, komposisi pupuk tanaman yang bagus, hingga cara mengatasi berbagai penyakit pada tanaman. Caranya sangat mudah, yakni para petani cukup lampirkan foto tanaman mereka ke aplikasi dan nantinya para pakar akan menjawab kondisi tanaman tersebut. Tentunya aplikasi ini juga bermanfaat bagi para pakar dan ahli pertanian karena bisa melakukan penyuluhan secara online melalui gadget yang digunakan tanpa harus turun tangan langsung ke lapangan. Selain itu, dengan aplikasi petani, para pengguna bisa mengonfirmasikan hasil panennya secara langsung kepada para konsumen tanpa lewat perantara atau tengkulak, sehingga semua keuntungan dari hasil panen yang diperoleh jadi lebih besar tanpa ada potongan lagi. Yang kedua, ada aplikasi Agromart. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan bernama PT Agromart Digital Indonesia yang merupakan sebuah marketplace pertanian, peternakan, dan perikanan terbesar nomor 1 di Indonesia. Agromart merupakan aplikasi yang dirintis pada tahun 2009 oleh komunitas para alumni Institut Pertanian Bogor. Tujuan awalnya saat itu sederhana, yaitu untuk memudahkan penjual dan pembeli untuk bertransaksi dalam komoditas pertanian tertentu.
Dengan aplikasi Agromart, maka pemasok dari petani, peternak, pekebun hingga pengusaha alat-alat pertanian dapat bergabung dalam Agromart sehingga mampu meningkatkan jumlah konsumen dan meraih keuntungan. Nah, fitur dalam aplikasi Agromart. Yang pertama ada penjualan. Dengan fitur penjualan, maka pengguna bisa dengan bebas menjual hasil pertaniannya seperti beras, kopi, cengkeh, dan lainnya di halaman aplikasi Agromart. Namun, sebelum hasil panen tampil di halaman aplikasi, maka harus melewati tahap ulasan oleh tim Agromart hingga berhasil lolos uji kelayakan. Selain itu, dengan fitur ini penjual bebas menentukan harga yang dipasang, diskon, dan minimum pembelian. Yang kedua ada pembelian. Dengan fitur pembelian, maka para calon konsumen bisa memasang iklan permintaan terhadap barang atau komoditas tertentu yang jarang ada di pasaran dan mencari harga yang ideal pada aplikasi Agromart. Dan yang ketiga ada fitur kerjasama. Dengan fitur kerjasama, maka produsen hasil pertanian bisa mencari distributor atau investor untuk dilakukan kerjasama sehingga terciptanya relasi bisnis yang sehat antara produsen, investor, dan distributor dan usaha pertanian bisa jadi lebih berkembang dan maju. Yang keempat, ada fitur transaksi. Dengan fitur ini, maka pengguna bisa melihat daftar transaksi yang telah dilakukan pada aplikasi Agromart sehingga bisa menjadi bukti bagi para konsumen terkait proses pembayaran. Yang terakhir, yang kelima itu ada fitur survei. Dengan fitur ini, para pengguna bisa melakukan survei yang diminta oleh pihak Agromart dan nantinya bisa mendapatkan reward yang menarik. Yang ketiga, ada aplikasi TaniHub. Aplikasi TaniHub merupakan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan bernama PT TaniHub Indonesia yang didirikan pada tahun 2006. TaniHub sendiri adalah e-commerce dan marketplace pertanian yang tersedia dalam bentuk aplikasi dan situs web atau website yang menyediakan hasil produk tani terbaik. Sehingga dengan menggunakan layanan TaniHub di web atau aplikasi memudahkan para petani menjual barang-barang hasil panennya seperti beras, jagung, kopi, teh, dan lainnya secara langsung ke konsumen baik B2B atau business to business maupun B2C business to consumer. Selain itu, dengan aplikasi TaniHub, para petani juga bisa bekerja sama dengan UMKM di wilayahnya sehingga mampu ikut membantu memajukan perekonomian tiap daerah dan juga hasil panen dari para petani. Hasil panen dari petani itu mampu diolah lagi oleh kreativitas para pelaku UMKM. Nah, fitur aplikasi TaniHub. Di sini ada 7 fitur. Yang pertama ada kategori produk. Pada aplikasi TaniHub terdapat beberapa kategori produk dari hasil pertanian yang bisa kita pilih seperti kategori buah, berbagai macam buah, sayur, unggas dan telur, beras dan biji-bijian, ikan, udang, dan lain-lain. Yang kedua ada produk pilihan. Dengan fitur ini maka pengguna bisa melihat daftar list produk yang sedang mengadakan promo harga pada waktu dan periode tertentu sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk pertanian jadi lebih murah. Yang ketiga ada set lokasi. Dengan fitur ini maka pengguna bisa menentukan wilayah tempat kita ingin membeli produk hasil pertanian di aplikasi sehingga biaya ongkos dan kirimnya lebih murah dan barang cepat sampai. Yang keempat ada metode pembayaran. Dengan fitur ini, maka pengguna bisa menentukan metode pembayaran saat ingin membeli produk pertanian di aplikasi TaniHub, seperti membayar melalui kartu kredit, OVO, rekening bank, dan bisa juga melakukan pembayaran melalui minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Yang kelima ada fitur search. Dengan fitur ini kita bisa mencari produk pertanian yang ingin kita beli dengan cara mengetiknya pada kolom search. Yang keenam ada contactless delivery. Dengan menggunakan fitur ini, maka kita bisa mendapatkan layanan tambahan seperti pengiriman tanpa kontak langsung dengan kurir, meletakkan pesanan di depan rumah, dan lainnya sehingga mampu memberikan keamanan dan kenyamanan konsumen. Yang terakhir, yang ketujuh ada reorder. Dengan fitur ini, pengguna bisa membeli kembali produk pertanian yang sudah pernah dibeli. Yang keempat ada aplikasi Pak Tani Digital. Aplikasi ini merupakan aplikasi pertanian yang dikembangkan oleh perusahaan PT Haga Tekno Mediata Indonesia yang bisa mempertemukan para petani dan konsumen hasil pertanian lewat sebuah aplikasi sehingga pertanian di Indonesia semakin maju. Nah, adapun fitur-fitur aplikasi Pak Tani Digital ini lumayan banyak, ada 8 fitur. Yang pertama ada cek harga.
Fitur ini berisi informasi tentang harga jual beli komoditi pertanian seperti harga cabai, tomat, dan lain-lain, dan yang tentunya sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha petani, konsumen, pemerintah, dan pihak terkait di mana daftar harganya bersifat variatif tergantung dengan kondisi ekonomi di suatu wilayah, di mana daftar harganya bisa ditelusuri berdasarkan jenis komoditi, daerah, dan rentang waktu. Yang kedua, ada fitur transporter. Fitur ini digunakan untuk menghubungkan para petani, konsumen, pelaku usaha, dan jasa ekspedisi terkait dengan pengiriman barang, komoditi, dan non-komoditi, baik menuju pedesaan maupun menuju perkotaan. Yang ketiga, ada fitur pasar online. Fitur ini disediakan untuk membatasi proses jual beli antara petani, koperasi, pedagang dengan konsumen yang menggunakan hasil pertanian seperti restoran, toko sayur, toko buah, supermarket, dan yang lain-lain. Yang keempat, ada lelang komoditi. Nah, fitur ini digunakan untuk melakukan pelelangan terkait komoditi hasil pertanian antara petani dan konsumen, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Yang kelima, ada fitur petani berbagi. Fitur ini digunakan untuk mewadahi komoditas para petani sebagai media komunikasi antara para petani. Selain itu, dengan fitur ini, para petani juga bisa saling sharing tentang ilmu pengalaman terkait usaha pertanian sehingga nantinya juga bisa berbelanja bersama. Fitur yang keenam, ada kolaborasi. Fitur ini digunakan untuk menjembatani kerjasama antara pemangku kepentingan terkait seperti petani, konsumen, supplier, perguruan tinggi, pemerintah, pemodal, dan pihak lainnya sehingga terjalin kerjasama yang harmonis. Yang ketujuh, ada vendor atau supplier. Fitur ini digunakan untuk mempertemukan antara petani dengan para supplier, baik itu supplier alat, bahan mesin, pupuk, dan yang lainnya yang berhubungan dengan usaha pertanian. Dan yang fitur terakhir, ada mapping harga. Nah, fitur ini digunakan untuk memetakan harga komoditi hasil pertanian di setiap wilayah, sehingga para petani bisa memprediksi kenaikan harga pada periode tertentu. Selanjutnya ada aplikasi Siembah e-Tani Digital. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh perusahaan bernama PT Siembah Digital Tani, di mana aplikasi ini adalah social enterprise yang berfokus pada produktivitas dan pemasaran B2B atau business to business di bidang pertanian berbasis aplikasi. Selanjutnya yang terakhir ada aplikasi Dokter Tania. Nah, aplikasi ini dikembangkan oleh PT Neura Cipta Nusantara yang dibuat untuk menawarkan solusi kepada para petani terkait segala masalah pertanian, baik pertanian skala perorangan maupun pertanian skala industri. Dengan bantuan dari para pakar pertanian dan teknologi kecerdasan buatan pada aplikasi, mampu memberikan solusi bagi para pelaku usaha pertanian di Indonesia dengan 80 jenis tanaman dan 1000 penyakit tanaman. Sehingga aplikasi ini sangat membantu para individu yang baru mulai bercocok tanam baik urban farming maupun pertanian di desa. Demikian penjelasan saya mengenai apa itu aplikasi pertanian beserta beberapa aplikasi pertanian tadi yang bisa membantu para petani dalam melaksanakan usaha pertaniannya. Nah, dengan penjelasan saya di video ini, tentunya kita kini mengetahui apa itu aplikasi pertanian dan beberapa fitur yang dimiliki, sehingga kita tidak bingung lagi bila ingin memulai bergelut di dunia pertanian. Dengan menerapkan beberapa teknik dari fitur yang ada pada aplikasi, maka usaha pertanian kita bisa berjalan dengan sukses. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.